Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan membahas kasus yang sangat-sangat menyedihkan. Dan sebelum aku masuk ke ceritanya atau kronologi tentang kasus malam ini, aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian. Mungkin dari kalian yang nonton video ini sudah banyak nonton tentang cerita ini di channel-channel yang lain juga. Kasus ini, kisah ini seharusnya tidak pernah terjadi dan jangan sampai terjadi lagi kepada anak-anak seperti anak umur 8 tahun yang menjadi korban pada kasus yang akan aku bawakan kali ini. Jadi buat kalian yang mau tahu cerita lengkapnya atau mungkin belum pernah dengar di channel lain dan baru tahu ceritanya di video aku, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Semua ini berawal dari tanggal 17 September 2007 pukul 8 pagi, di mana salah seorang pekerja toko yang berada di Jalan PJS 1, lebih tepatnya di Taman Petaling Utama, Petaling Jaya, yang bernama Cheng Yang Fang, menemukan satu tas gym tepat di depan tokonya ketika dia mau buka toko nih. Jadi karyawan toko ini mau buka toko dan dia nemu nih satu tas gym asing di depan tokonya. Awalnya Cheng ini mengira bahwa tas gym itu milik bosnya yang baru saja kembali dari Singapura. Jadi dia udah deh, dia nggak ganggu tas itu, dia nunggu kedatangan bosnya. Dan pas bosnya pulang, dia nanya dong, "Bos, ini tas gym punya bos ya, yang baru bos bawa dari Singapura?" gitu. Terus bosnya bilang, "Oh enggak, saya nggak tahu itu tas siapa, itu bukan milik saya," kata bosnya. Nah, karena itu bukan milik bosnya dan si Cheng ini juga penasaran tas siapa, mana tahu di dalamnya ini ada nama yang punya tasnya atau ada petunjuk-petunjuk ini kira-kira punya siapa. Akhirnya Cheng memutuskan untuk membuka tas gym tersebut. Dan ketika Cheng membuka tas gym tersebut, betapa terkejutnya dia ketika dia melihat sepasang kaki manusia yang ada di dalam tas gym tersebut. Karena dia kaget, takut juga, panik juga melihat penemuannya yang ada di depan mata dia itu, akhirnya Cheng ini memutuskan untuk langsung memanggil kepolisian Malaysia untuk mengidentifikasi dan memeriksa sepasang kaki itu punya siapa. Ketika polisi membawa tas gym yang berisi sepasang kaki itu ke rumah sakit ataupun ke kayak pemeriksaan forensik gitu loh, dan mencocokkan DNA yang ada di kaki dua kaki tersebut, akhirnya ditemukanlah kecocokan bahwa ternyata sepasang kaki itu adalah milik seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun yang bernama Nurul Jaslin Jazimin. Nah, tapi kan nggak mungkin nih ada asap kalau nggak ada api kan? Kenapa bisa ada mayat di dalam tas gym itu, dan kenapa bisa mayat anak kecil itu dimasukkan ke tas itu? Apa yang sebenarnya terjadi sama anak itu, dan siapa yang meletakkan tas itu di depan toko PJ 1 itu, ya kan? Tapi sebelum aku menceritakan kronologi lengkapnya, aku akan menceritakan sedikit tentang latar belakang korban pada kasus ini, yaitu Nurul Jaslin. Oke, kita masuk ya ke sedikit profil dari korban. Jadi korban ini merupakan anak perempuan yang berusia 8 tahun bernama lengkap Nurin Jaslin Jaslimin. Nurin ini lahir pada tanggal 11 September 1999 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nurin memiliki seorang ayah yang bernama Jasimin Abdul dan seorang ibu yang bernama Narazian Bistaman, dan dia juga memiliki beberapa saudara kandung. Mereka sekeluarga ini tinggal di kawasan Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Tapi sedihnya, Nurin ini dari dia lahir, dari dia kecil, dia sudah menderita penyakit ginjal dan darah tinggi yang memang dideritanya sejak lahir. Jadi dia harus meminum obat setidaknya minimal 1 obat per hari untuk mengobati sakit perutnya, mengobati kelainan pada ginjalnya. Kalau nih ya, dia nggak minum obat sehari aja, dia akan mengalami sakit yang luar biasa pada perutnya, dan kelainan ginjal itu tuh akan makin parah. Nah, selain dia mempunyai saudara dan orang tua yang lengkap, Nurin juga mempunyai sahabat di tempat dia bersekolah yang bernama Nurul Aina Mohnoh, yang dimana mereka berdua ini bersahabat dari awal masuk sekolah, dan mereka sama-sama bersekolah di sekolah dasar. Mereka sama-sama bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan
Desa Setapak, Kuala Lumpur. Nah, itu sedikit tentang profil lah dari korban, dan sekarang kita masuk nih ke kronologi kejadian. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Nurin dan bagaimana dia bisa menjadi korban dari kejahatan dan kekejaman manusia yang nauzubillah min zalik ini. Kita masuk ke kronologinya. Jadi semua ini berawal dari tanggal 20 Agustus 2007, di mana Nurin ini meminta izin nih ke ibunya. Ibu, Nurin mau pergi ya ke pasar malam. Nurin mau beli jepit rambut yang biasa Nurin beli, Bu, katanya kan. Biasanya memang Nurin ini selalu pergi ke pasar malam bersama ibunya, atau paling enggak kalau ibunya nggak bisa, dia ditemenin sama kakaknya. Cuman karena semua orang di sana pada sibuk semua, akhirnya mau nggak mau ibunya mengizinkan Nurin untuk pergi ke pasar malam untuk membeli jepit rambut kesukaan dia di sana. Kenapa nih ibunya memberikan izin begitu saja? Karena sebenarnya jarak pasar malam ke rumahnya Nurin itu deket, nggak terlalu jauh, bahkan kayak ya udah bisa jalan kaki aja gitu loh. Jadi ibunya juga percaya, dan hampir semua pedagang di sana kenal dengan ibunya dan Nurin. Nih, karena seneng nih diizinin sama ibunya untuk pergi ke pasar malam demi jepit rambutnya dia, akhirnya Nurin ini memutuskan untuk pergi nih jam 20.30 atau setengah 9 malam ke pasar malam. Namanya pasar malam pasti perginya harus malam ya. Udah nih pergi kan dia sendiri ke sana, tapi nih ditunggu ibunya kan. Ibunya ngitung nih, oh udah jam segini nih, udah berapa jam nih si Nurin pergi dari rumah ya kan. Kok Nurin gak balik-balik nih? Mungkin dalam hati ibunya cemas lah, namanya juga feeling seorang ibu kan. Mungkin dia juga ngerasa khawatir nih, feeling ibu pasti beda dong ya kan. Udah nih akhirnya sang ibu memutuskan untuk menyusul dan mencari Nurin di pasar malam langganan mereka. Ketika sampai di sana, ibunya ngeliat kan di pasar malam tuh, aduh mana ya anak aku ya gitu loh. Tapi tidak satupun dari orang di pasar malam itu yang berhasil dikenali sama ibunya. Maksudnya berarti di situ nggak ada si Nurin itu gitu loh. Akhirnya ibunya memutuskan untuk menanyakan Nurin kepada satu-satu dan hampir semua pedagang yang ada di pasar malam itu, karena kan hampir mayoritas dari mereka tuh kenal sama Nurin dan ibunya gitu kan. Tapi sayangnya nggak satupun dari mereka, termasuk pedagang langganan jepitan rambutnya Nurin, yang melihat keberadaan Nurin pada malam itu. Karena Nurin ternyata nggak sampai ke sana dan ternyata nggak sempat beli jepit rambut, tapi dia nggak pulang-pulang, akhirnya kecemasan ibunya nih makin jadi. Dia akhirnya makin panik dan menghubungi keluarganya untuk mencari di mana keberadaan Nurin. Udah nih kan, setelah berjam-jam mereka mengeluarkan sekuat tenaga mereka untuk mencari anaknya Nurin, mereka tetap tidak menemukan apapun. Bahkan tidak ada informasi ataupun petunjuk apapun dari orang-orang di sana gitu loh. Entah mereka melihat si Nurin sekilas atau ngelihat Nurin main sama siapa, pergi sama si A, si B, gak ada sama sekali keterangan dari orang-orang yang berada di pasar malam pada saat itu. Karena udah gak tahu lagi mau nyari mana, akhirnya orang tua dan keluarga Nurin memutuskan untuk menghubungi polisi pada 12 malam itu juga. Udah nih, polisi udah dihubungin ya kan. Polisi cepet nih, dengan cepat membantu proses pencarian Nurin. Bahkan setelah berita hilangnya Nurin ini tersebar dari mulut ke mulut nih, semua orang ikut mencari, termasuk pedagang-pedagang, warga sekitar, polisi, warga sipil, bahkan lembaga swadaya masyarakat di sana pun ikut mencari di mana keberadaan Nurin, karena mereka penasaran dong, kemana Nurin, kok bisa hilang gitu aja gitu loh. Kalau tadi kronologi hilangnya Nurin, kita masuk nih ke kesaksian beberapa orang yang mengaku melihat Nurin. Jadi ada salah satu orang yang berada di pasar malam, bukan di pasar malam sih, di sekitar pasar malam, mengaku bahwa dia melihat Nurin waktu itu yang mau beli jepit rambut didatangi oleh beberapa laki-laki yang usianya sekitar 20 tahunan, menggunakan mobil van putih, ya kan? Nah, saksi ini mengatakan bahwa beberapa laki-laki itu mendatangi Nurin dan langsung menarik dan menyeret Nurin masuk ke dalam mobil mereka. Dan dia pun mengatakan kalau Nurin sempat berteriak minta tolong dan mengatakan bahwa tak nak, kalau dalam bahasa Indonesianya tuh gak mau gitu loh. Tapi mereka tidak mendengarkan itu, mereka tetap menyeret dan memaksa Nurin masuk ke dalam mobil van putih mereka. Singkatnya, Nurin diculik oleh laki-laki yang membawa mobil van putih. Tapi
Aku waktu baca sampai sini ya, aku agak heran juga nih, kan keterangannya Nurin nggak sempat beli jepit rambut, nggak ada pedagang di sana yang melihat keberadaan Nurin, tapi saksi ini mengatakan bahwa Nurin lagi beli jepit rambut dan ditarik sama beberapa laki-laki usia 20 tahunan. Terus katanya dia sempat teriak-teriak juga kan, tak nak. Terus kenapa saksi itu diam aja gitu loh? Kenapa dia nggak berusaha menolong Nurin atau merasa curiga dengan kejadian yang dia lihat? Ya nggak sih, kalau aku nih misalnya ngelihat hal yang kayak gitu, terus ada anak kecil bilang kayak nggak mau, ya kita kan pasti aneh kan. Terus orangnya menyeret paksa lagi posisinya, memaksa gitu loh. Masa dibiarin aja? Malam lagi, anak kecil lagi sendirian, dan itu laki-laki dewasa semua. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Lanjut. Nah, kita balik lagi nih ke keluarganya Nurin, terutama orang tuanya dan saudara-saudaranya yang tidak pernah absen sehari pun untuk mencari di mana keberadaan Nurin. Tapi mereka tetap tidak menemukan secercah harapan atau bahkan sedikit informasi dari orang-orang selain keterangan saksi yang melihat Nurin diculik oleh mobil van putih tadi. Sampai pada akhirnya pada tanggal 17 September 2007, seperti yang aku ceritakan di awal video ini, ada seorang pemilik toko yang menemukan tas gym yang berisikan sepasang kaki manusia, dan itu diidentifikasi bahwa mayat itu adalah mayat dari Nurin. Awalnya orang tua dari Nurin ini tidak percaya dan bahkan tidak pernah menerima. Ya, siapa juga sih yang nerima, ya kan? Harapan mereka kan anaknya sehat, hidup gitu ya, atau enggak hilang tuh lagi nyasar di mana, atau lagi di rumah temennya, atau lagi di mana. Tapi kan harapannya tetap pengennya anaknya hidup dong, ya kan? Ngedenger kalau ada orang yang menemukan sepasang kaki dan jasad, ternyata jasad itu adalah anak mereka, ya siapa yang nggak shock dong, dan siapa yang nggak terima gitu loh? Siapa yang terima maksudnya? Pasti semua nggak akan terima dan nggak akan mau mengakui bahwa itu memang mayat anaknya, ya kan? Karena tetap percaya dan yakin gitu loh bahwa anak saya masih hidup di luar sana gitu kan. Karena kenapa juga nih orang tuanya nggak menerima dan gak mau mengakui kalau itu Nurin awalnya, karena posisi dari jasad Nurin itu memang sudah tidak dapat dikenali lagi gitu loh. Jasad Nurin ini sudah membengkak, badannya tuh kurus ya, tapi kayak bengkak gitu loh, kayak mungkin karena didiamin gitu kan, dan balu-balu juga gitu loh, dan wajahnya Nurin itu juga udah balu gitu loh. Jadi kayak orang tuanya tuh kayak, ini anak aku bukan ya? Setelah berhari-hari nih ya, mereka kekeh dengan pendirian bahwa itu bukan jasad anak kami. Akhirnya mereka pun menyadari dan mau menerima bahwa memang jasad yang ditemukan di depan toko waktu itu adalah jasad putri mereka yang mereka sudah cari berhari-hari. Dan untuk memperkuat semua dugaan itu, akhirnya rumah sakit pun memutuskan untuk melakukan tes DNA antara jasad Nurin dan kedua orang tuanya. Hasilnya 99,99% mereka memang satu darah gitu loh, satu DNA, dan itu memang Nurin. Nah, terus kan jasad Nurin ini kan sempat diperiksa kan forensik dan diotopsi. Nah, hasil otopsinya udah keluar nih. Hasil otopsi itu memperkirakan bahwa Nurin meninggal pukul 12 malam sebelum dia diletakkan di dalam tas di depan toko PEJ 1 tadi. Dan kata yang memeriksa mayatnya atau jasadnya Nurin ini, katanya sebelum dia diletakkan ke dalam tas gym ini, Nurin ini sempat disiksa oleh pelaku dengan cara pelaku memasukkan timun dan terong ke dalam kemaluan Nurin. Kalau memang pelakunya adalah laki-laki berumur 20 tahunan seperti yang dikatakan oleh saksi sebelumnya, kenapa dia melakukan itu kepada anak berumur 8 tahun? Oke, terus karena disiksa dan pelaku memasukkan timun dan terong ke dalam itunya Nurin, itulah yang menjadi salah satu penyebab kematian dan hilangnya nyawa Nurin. Karena ketika dimasukkan timun dan terong ke dalam itunya Nurin, itu membuat rektumnya pecah dan infeksi. Jadi lama-lama
menyebabkan dia meninggal dunia karena itu juga gitu loh. Aku masih gak habis pikir loh kalau misalnya ngebaca ataupun ngebahas kasus yang korbannya itu anak-anak, terutama mereka tuh disiksa kayak gini gitu loh. Entah apa yang ada di otak laki-laki bisa masukin timun dan terong loh. Gila, emang ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan karena hasil otopsi dan semua kesaksian orang-orang tadi, akhirnya polisi pun memutuskan bahwa kasus Nurin ataupun kematian Nurin ini adalah murni kasus pembunuhan, kasus kriminal atau kasus penculikan yang berakibat kematian. Dan polisi mulai memburu pelaku. Mulai penasaran dong, siapa yang tega melakukan ini semua kepada anak berusia 8 tahun, perempuan lagi, lucu, cantik padahal kan. Langsung nih kita masuk ke proses pemburuan pelaku pembunuhan Nurin. Udah nih kan, mulai nih polisi melakukan pemburuan dan pencarian besar-besaran serta mengumpulkan informasi apapun yang mampu membantu mereka untuk membawa ke siapa pelaku pembunuhan keji Nurin ini. Bahkan sampai nih ya, kerajaan dan sipil pun melakukan sayembara kepada siapapun yang mampu untuk memberikan informasi sedikit apapun yang dapat membantu polisi dan orang-orang menemukan titik terang tentang pelaku pembunuhan Nurin. Dia akan diberikan hadiah uang bahkan sampai 5.000 ringgit Malaysia. Tapi warga nggak diam aja, warga juga ikut menggalang donasi untuk untuk melakukan sayembara juga gitu loh. Jadi siapapun nih yang bisa memberikan informasi, setitik informasi aja, dikasih uang sama warga, dikasih uang, dikasih hadiah atas dedikasinya karena menolong kasus Nurin. Tapi tidak ada satu orang pun yang menyambut sayembara itu, dan tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan informasi sekecil apapun tentang kasus ini ataupun membantu polisi untuk mengarah kepada siapa pelaku dari kasus ini. Sampai pada akhirnya ada seorang wanita yang bernama Fitriani yang mendatangi polisi dan mengaku bahwa dialah yang memberi makan Nurin selama Nurin disekap oleh teman-temannya, katanya kayak gitu. Waktu ngedenger penjelasan si Fitriani ini, ya udah dong, polisi sama warga ngerasa alhamdulillah nih ada titik terang ya kan. Tapi setelah diselidiki, dicari tahu, ternyata Fitriani ini hoax. Dia bohong. Semua pernyataan yang dia berikan kepada polisi tentang keterlibatannya dan nemenin si Nurin, ngasih makan Nurin waktu bla bla bla, itu semua hanya kebohongannya si Fitriani. Ditanya sama polisi, kenapa dalam keadaan seserius ini, dalam keadaan kita mencari pelaku pembunuhan seseorang anak perempuan nih, kamu bisa-bisanya ngebohong dan ngeprank kita semua gitu loh. Dan si Fitriani bilang gini, saya melakukan ini karena saya sakit hati dengan salah satu polisi yang ada di penyelidikan kasus Nurin, Pak. Karena saya ngerasa di PHP-in, kata dia. Fitriani, ya Allah, mana dia warga Indonesia ya kan? Ini kasus di Malaysia pula, buat malu gak sih? Maksudnya orang di sana tuh lagi heboh, lagi panik, lagi berduka dan mencari pembunuh seorang anak perempuan berumur 8 tahun. Dia dengan lempengnya ngeprank polisi dengan alasan dia sakit hati sama salah satu polisi yang lagi menyelidiki kasus si Nurin ini. Mohon maaf, otak dikit ya, maafin aku. Jangan buat malu, tolong bedain, jangan campurin kisah cinta kamu sama kasus-kasus yang lagi serius, apalagi ini melibatkan seorang anak kecil yang dibunuh. Tolong jangan buat malu. Dan karena itu dia ditahan sama polisi Malaysia selama 1 minggu. Tapi setelah diperiksa lagi Fitriani ini, ternyata dia ini imigran ilegal gitu loh. Dan karena dia imigran ilegal ini, dia pun diperpanjang masa tahanannya jadi 7 bulan 7 bulan berapa bulan gitu. Syukurin ya, itu hadiah atas apa yang kamu lakukan karena memberikan keterangan palsu pada kasus yang harusnya serius.
Nah, setelah diprank sama si Fitriani, polisi, warga, terutama keluarga Nurin tidak patah semangat untuk terus mencari siapa pelaku atau terduga pelaku dari kasus hilangnya nyawa Nurin, ya kan? Sampai nih ternyata ada rekaman CCTV di depan toko PSJ 1 yang memperlihatkan terduga pelaku meletakkan tas gym itu di depan toko. Dan ketika melihat CCTV itu, pada tahun itu CCTV-nya masih burem, jadi polisi nggak bisa ngelihat jelas nih siapa orangnya, mukanya kayak gimana. Tapi modal CCTV itu, polisi membuatlah sketsa wajah seperti ini. Dan inilah yang sedang dicari-cari polisi. Kira-kira terduga pelakunya itu mukanya tuh seperti di sketsa ini gitu loh. Dan karena besarnya partisipasi rakyat tentang kasus Nurin ini, dan kasus Nurin ini adalah kasus yang sangat mengenaskan untuk seorang anak kecil, akhirnya Divisi Kriminal Tindak Pidana Mabes Bukit Bebas membentuk salah satu unit khusus yang disebut Divisi Kriminal Seksual, Pemerkosaan, dan Kanak-kanak yang beranggotakan polisi dan pegawai wanita. Jadi dibentuk satu tim atau satu unit khusus yang memang menyelidiki dan akan menangani kasus-kasus seperti Nurin ini untuk pencegahan gitu loh. Jangan sampai ada terjadi lagi di kemudian hari, dan jangan sampai lagi ada korban yang akan menjadi Nurin selanjutnya gitu loh. Bertahun-tahun berlalu, 2007, 2008, sampai pada akhirnya 2018 kasus Nurin pun tidak menemukan titik terang. Bahkan di tahun 2018 itu ayahnya Nurin memohon kepada pihak berwajib di Malaysia untuk membuka kembali kasus Nurin, karena dengan harapan teknologi yang saat itu sudah semakin canggih, mungkin bisa menemukan titik terang tentang siapa pelaku pembunuhan anaknya. Tapi polisi melaksanakan itu kok. Polisi tetap membantu dan membuka kembali kasus Nurin, tapi sampai detik ini tidak ada satupun pelaku yang ditangkap. Jangankan ditangkap, tidak ada satupun pelaku yang dicurigai oleh polisi, dan tidak ada satupun orang yang bisa memberi informasi atas siapa pembunuh Nurin sebenarnya. Bahkan sampai aku buat video ini, sampai detik ini tidak ada satupun orang yang tahu sebenarnya apa sih motif dari pelaku melakukan itu kepada Nurin, siapa yang melakukan ini kepada Nurin, dan kenapa Nurin gitu loh, dan apa sebenarnya yang terjadi sama dia berhari-hari sebelum dia ditemukan di dalam tas di depan toko PJ 1 itu, ya kan? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Dan kalian mau tahu, karena pelaku dari kasus hilangnya nyawa Nurin ini tidak pernah ditemukan dan tidak pernah ditangkap sampai detik ini, ada belasan anak-anak yang berumur sekitaran 5-11 tahunan yang juga ikut menghilang setelah Nurin menghilang dan ditemukan tewas. Jadi setelah kasus Nurin masih ada Nurin-Nurin lainnya yang menjadi korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bejat, nauzubillah min zalik itu, ya kan. Yang aku agak heran adalah, tapi aku cuman asumsi aku ya, kenapa bisa pelaku-pelaku itu berhasil menculik belasan anak-anak lagi? Apa mereka menculiknya di tempat keramaian seperti yang dilakukan kepada Nurin, atau mereka punya taktik yang lain untuk memancing anak-anak keluar dari rumah mereka, atau memang anak-anak itu dibiarkan main sendirian di luar? Tapi semoga nggak ada lagi kasus-kasus seperti ini di Malaysia, di Indonesia, ataupun di negara manapun. Jangan sampai ada lagi anak kecil yang menjadi korban dari kebejatan manusia yang nggak bertanggung jawab kayak gini. Dan semoga kalau memang pelakunya tidak bisa ditemukan, semoga pelaku yang menjadi pedofil anak-anak itu tidak bisa tenang dan mereka akhirnya menyerahkan diri sendiri. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Oke, segitu dulu videonya. Sebenarnya aku agak ganjel ya kalau ngebahas kasus yang gak selesai atau gak ketemu pelakunya, karena aku penasaran, pengen lihat mukanya gitu kan, siapa laki-laki berusia 20 tahun yang dibilang saksi itu, mukanya tuh kayak apa bentukannya gitu loh, bertingkah banget hidupnya, dan kayak manusia tuh kenapa sih kelakuannya malah melebihi Syaitonir Rojim, ya Allah. Ya udahlah, segitu dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga yang
udah subscribe channel aku. Buat yang belum subscribe tapi udah nonton, makasih juga. Tapi boleh di subscribe dulu channelnya, nyalain tombol notifikasinya juga supaya kalian gak bakal ketinggalan updatean terbaru dari aku. Dan komen-komen di bawah nih untuk ide video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Nurin. Kalau memang punya anak kecil atau punya adik kecil, dijagain baik-baik ya, karena kadang manusia ini kelakuannya lebih-lebih dari setan gitu ya, apalagi kalau kepepet gitu. Amit ya Allah, semoga jangan sampai ada lagi kejadian yang seperti ini. Oke, terima kasih, dadah, assalamualaikum.